Kita mulai saja untuk sesi webinar kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar PT Hastaka Citra Pastika kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin yang akan berbagi sedikit tentang 3D Experience SolidWorks. Ya, tema kita kali ini yaitu 3D Experience SolidWorks, The Future of Design. Jadi masa depan desain dengan menggunakan 3D Experience SolidWorks. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang dunia cloud dan perkembangan desain. Ya, jadi kita akan membahas tentang 3D Experience SolidWorks dan bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Baik, bisa kita mulai webinar kali ini. Nah, kita mulai dari perkembangan cloud. Berbicara tentang cloud, kita tidak bisa lepas dari internet. Ya, dimulai dari internet, perkembangan dunia digital saat ini sangat pesat. Kita ambil contoh adalah salah satu contoh yaitu media sosial. Berapa banyak dari kita yang hampir menggunakan media sosial sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari? Siapa yang tidak mengenal YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain? Nah, sebagian orang sudah menggunakan YouTube sebagai pengganti album video mereka, Instagram dan Facebook sebagai album foto, selain mencari AdSense tentunya. Dari semua aplikasi tersebut, itu merupakan aplikasi yang berbasis cloud. Jadi tanpa kita sadari, cloud sudah berada di sekitar kita. Nah, bagaimana pengaruh cloud ini dalam pekerjaan kita sehari-hari? Sebagai gambaran, mungkin dalam pekerjaan kita juga sudah terbiasa ya pakai cloud dengan menyimpan file atau berkolaborasi misalkan di dalam Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Nah, di sini perkembangan cloud ya, untuk menjawab perkembangan cloud ini, Dassault System mengembangkan sebuah platform yang berbasis cloud yang diberi nama 3D Experience. Jadi 3D Experience adalah sebuah platform yang bekerja hampir mirip seperti media sosial. Untuk menjalankan 3D Experience ini, kita cukup menggunakan web browser yang biasa kita gunakan. Karena berbasis cloud, kita tidak membutuhkan server ataupun aplikasi yang diinstal di PC lokal kita. Nah, di dalam 3D Experience ini, kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari membuat desain, mengatur project, manajemen data. Selain itu juga kita bisa melakukan rendering, lalu kita bisa melakukan manufacturing dan robotik, lalu kita juga bisa melakukan analisa kekuatan di simulation. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas dari sisi desain dan engineering. Oke. Nah, kita bisa membagi area desain di 3D Experience menjadi 3 area. Yang pertama, SolidWorks Desktop. Yang kedua, 3D Experience SolidWorks. Yang ketiga, Cloud Over. Nah, apa saja ketiga area tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama adalah SolidWorks Desktop. Mungkin teman-teman semua sudah mengenal apa itu SolidWorks Desktop ya. Jadi SolidWorks Desktop ini adalah aplikasi yang diinstal di PC lokal kita dengan menggunakan source installer seperti CD ataupun source lainnya untuk diinstal di PC lokal kita. Dan license-nya sama-sama kita sudah ketahui, ada license untuk standalone dan juga network. Untuk menggunakannya kita harus membawa PC yang ada di license yang ada di dalam PC lokal kita tersebut atau terkoneksi di PC server seperti itu. Nah, yang membedakan adalah di sini ketika kita sudah mempunyai license SolidWorks yang desktop atau traditional SolidWorks ini,
kita bisa menambahkan aplikasi tambahan untuk bekerja di dalam 3D Experience platform. Jadi cukup menambahkan aplikasi tambahan tersebut, kita sudah bisa terkoneksi antara SolidWorks desktop kita dengan platform 3D Experience. Oke, kita masuk ke area kedua. Area kedua adalah 3D Experience SolidWorks. Nah, ini merupakan hal baru. Apa itu 3D Experience SolidWorks? Jadi 3D Experience SolidWorks adalah kombinasi dari aplikasi SolidWorks yang biasa kita gunakan untuk mendesain. Lalu kita kombinasikan dengan platform 3D Experience di dalam 3D Experience Cloud Services. Jadi SolidWorks yang kita install itu berasal dari dalam 3D Experience dari dalam platform 3D Experience di platform ya. Jadi kita cukup download dan install langsung dari dalam platform, lalu kita install di lokal PC kita untuk aplikasi SolidWorks-nya. Ya, untuk licensing-nya kita menggunakan license dari 3D Experience di dalam platform. Jadi basis license-nya sudah berbasis cloud, ya, tidak menggunakan lokal PC lagi sebagai license untuk menjalankan SolidWorks-nya. Selain itu juga kita bisa menggunakan aplikasi lain yang ada di dalam 3D Experience yang nanti akan dikolaborasikan dengan SolidWorks yang tadi kita sudah install di dalam PC lokal kita. Oke, itu untuk 3D Experience SolidWorks yang kedua. Oke. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Cloud Offer. Nah, apa itu Cloud Offer? Cloud Offer adalah paket dari 3D Experience yang berisi dari kumpulan aplikasi 3D Experience yang kita gunakan untuk melakukan desain langsung di dalam browser. Ya, jadi aplikasi-aplikasi di dalam Cloud Offer ini adalah full di dalam cloud tanpa kita install di dalam lokal PC kita. Nah, di sini yang aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa gunakan untuk melakukan parametric design atau freeform design atau struktur design ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini itu ada di dalam web browser, kita bisa langsung buka aplikasi tersebut di dalam web ya, tanpa kita install di lokal PC kita. Itu. Nah, jadi kesimpulannya 3 area ini adalah kolaborasi dari 3D Experience dengan aplikasi SolidWorks. Ya, jadi kita bisa pilih kita mau menggunakan SolidWorks dari sisi yang mana. Nah, untuk melihat lebih jauh seperti apa kolaborasi yang bisa kita lakukan dari 3D Experience dengan SolidWorks ini. Kita akan bahas contoh untuk penggunaan kolaborasi SolidWorks dengan 3D Experience. Nah, di sini ada 2 orang engineer. Kita sebut saja Eric dan Megan. Eric sebagai desainer 1, Megan sebagai manager atau desainer 2. Oke. Di sini kita ambil contoh desainer 1. Eric akan melakukan di sini dia akan mengecek ya, di sini adalah dashboard atau kita bisa sebut user interface dari 3D Experience. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada sebuah misalkan kita forum internal kita. Jadi kita bisa melakukan posting di situ sama seperti media sosial kita di sini. Kalau ada pekerjaan kita bisa posting di situ. Lalu ada juga search dan juga di sini kita bisa preview modeling SolidWorks tanpa menggunakan e-drawing. Jadi itu sangat baik untuk tidak perlu install di lokal PC kita. Contohnya di sini mungkin sini kita bisa cek ada sebuah postingan yang mengharuskan kita untuk mengganti sebuah desain atau mengecek
proses interference atau tabrakan yang terjadi ketika desain kita itu digerakkan. Ya, jadi Erik sebagai engineer akan melakukan perubahan tersebut. Nah, untuk melakukan kolaborasi, Erik cukup drag and drop dari dalam 3D Experience ke dalam SolidWorks di PC dia tersebut. Nah, di sini langsung dia bisa melihat desain yang sudah ada. Gitu. Oke. Lalu di sini Erik akan membuat sebuah desain baru. Ya, di sini misalkan desainnya seperti kita sudah tahu ya, menggunakan SolidWorks itu sangat mudah dari sisi desain. Kita misalkan ingin membuat sketch, lalu di sini bentukannya langsung kita buat sebuah bracket untuk tipe baru yang dibutuhkan dari sisi desain yang tadi kita mau ubah. Oke, di sini semua fungsi dari SolidWorks yang ada di desktop semua sama di dalam 3D Experience SolidWorks ini. Oke. Selanjutnya setelah selesai, Erik tentu ingin membuat 2D-nya. Ya, drawing-nya ini sama seperti drawing di sebelumnya. Kita cukup drag and drop, lalu kita buat view, lalu kita tambahkan dimensi untuk ukuran-ukuran yang sudah kita buat. Ya. Ya, jadi di sini sangat mudah penggunaannya untuk SolidWorks di sini. Oke. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan desain, kita bisa mengambil desain lama kita sebagai referensi. Contoh di sini, Erik sudah membuat desain lama. Lower bracket-nya itu dia menggunakan feature search yang ada di 3D Experience untuk mencari desain lamanya. Lalu dia bisa membuka, lalu di sini kita bisa ambil feature ada. Misalkan kita ambil lubang yang sudah kita buat, lalu kita masukkan ke dalam desain baru kita di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, cukup drag and drop saja feature tersebut. Ya, lalu di sini kita mungkin bisa tambahkan edit ya, kita bisa edit untuk drawingnya ya, kita bisa lihat di sini. Kalau sudah kita selesai edit, di sini untuk proses uploadnya ya, di sini kita cukup menggunakan taskpan dari 3D Experience di SolidWorks. Jadi yang bisa kita save adalah yang ada perubahan dan kita punya wewenang untuk merubah gambar tersebut ya. Jadi klik kanan save di sini, lalu file yang tadi sudah kita update atau kita ganti langsung diupload ke dalam platform atau ke dalam 3D Experience Cloud-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ketika sudah selesai tentu kita ingin menambahkan desain baru kita ke dalam assembly yang tadi kita akan ganti. Nah, di sini tentu kita bisa melakukan penambahan misalkan baut yang sudah kita masuk dalam 3D Experience, itu kita bisa search saja. Misalkan M625 itu cukup di search di dalam 3D Experience, kita cukup drag and drop untuk mengambil part tersebut. Ya, jadi kita hanya perlu tahu apa deskripsi yang dibutuhkan. Ya, lalu proses settingnya tentu kita sama-sama sudah tahu, cukup drag and drop di SolidWorks itu dia bisa langsung mapping di sini. Oke, ya jadi sangat mudah untuk melakukan penambahan part di 3D Experience ini. Nah, selanjutnya karena tadi di forum juga kita butuh untuk pengecekan tabrakan ketika part tersebut digerakkan. Ya, sama seperti feature di SolidWorks, kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan collision detection. Ya, kita bisa drag di sini assembly kita. Oke, lalu di sini tentu kita harus ganti ya.
cukup kita ganti partnya langsung di assembly ini, kita perbesar derajat kemiringannya untuk sebagai pembebas dari bagian tengahnya itu. Oke, ketika sudah diganti, sudah tidak ada tabrakan kembali. Oke, nah di sini kita bisa lihat perubahan yang kita lakukan dengan membuka drawing di AC-nya. Nah, bagaimana kita bisa lihat di sini kita update drawingnya dengan melakukan search di 3D Experience. Nah, kalau kita lihat strukturnya, nah dari struktur ini kita hanya akan melakukan upload atau nge-save file yang ada terjadi perubahan. Yang tidak perlu perubahan, dia tidak akan di-upload gitu. Nah, karena filenya sudah rilis, jadi kita akan membuat revisi untuk file-file rilis dan perubahan tadi. Itu. Jadi di sini revisinya itu akan berubah dari A1 menjadi B1 seperti itu. Jadi di 3D Experience ini proses untuk versi atau bahan dari perubahan pertama dan perubahan selanjutnya itu semua terrecord ya. Jadi kita bisa lihat historinya seperti itu. Oke. Ya, jadi itu untuk pekerjaan pertama Erik, yaitu melakukan desain yang berkolaborasi di dalam 3D Experience. Selanjutnya Erik akan menotif atau mengabari rekan kerjanya dengan menggunakan 3D Experience seperti itu. Nah, di sini kita lihat dari sisi Megan atau desainer kedua, ya. Di sini Megan akan membuat sebuah desain dengan menggunakan aplikasi yang berbasis web. Jadi tanpa melakukan instalasi SolidWorks di lokal seperti Erik tadi. Nah, di sini aplikasi ini sangat powerful ya. Jadi kita bisa lihat di sini desainer kedua itu melakukan desain sangat mudah dan sangat cepat di dalam web. Ya, jadi di sini dia membuat sebuah link yang akan menghubungkan proses di AC-nya nanti, gitu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat Megan cukup sangat mudah ya untuk membuat sebuah desain di dalam aplikasi browser web ini, gitu. Oke, nah setelah selesai, nah Megan akan membuat sebuah task yang akan menotif Erik atau desainer lainnya untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan. Jadi di sini kita bisa membuat task baru di dalam 3D Experience. Jadi kita bisa isi deskripsi dari task tersebut, lalu kita bisa isi konteksnya apa, lalu kita bisa mengirim task tersebut ke user siapa, lalu kita bisa menambahkan attachment dari task tersebut. Misalkan kita tambahkan attachment dari ASI atau file yang tadi kita buat gitu. Jadi di sini desainer kedua atau Megan ini itu melakukan proses pembuatan task untuk dilakukan oleh Erik atau desainer lainnya. Di sini dia membuat task kedua, yaitu yang ditujukan kepada Erik untuk membuat cover atau penutup bagian bawahnya seperti itu. Jadi Megan sudah selesai di pekerjaannya, yaitu membuat sebuah desain yang langsung di dalam aplikasi web dan juga membuat
task yang harus dikerjakan oleh desainer lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita kembali ke desainer 1. Ya. Di sini Erik bisa langsung berkolaborasi atau mengecek yang butuh dia kerjakan di dalam SolidWorks yang terintegrasi dengan 3D Experience. Di sini kalau Erik membuka task, di sini dia bisa melihat task yang ditujukan kepadanya. Task pertama yaitu ada sebuah link untuk assembly pertama dan link untuk part linknya gitu. Jadi Erik bisa membuka kedua komponen tersebut di dalam SolidWorks gitu. Nah, Erik langsung mengerjakan pekerjaannya yaitu memasang link di dalam assembly. Nah, jadi di sini Erik bisa berkolaborasi antara file yang dibuat tadi di komponen browser atau komponen yang dibuat di dalam browser dan komponen yang dibuat di SolidWorks seperti itu. Nah, jadi di sini Erik bisa langsung melakukan save ya untuk perubahan yang dia sudah lakukan, atau kita bisa sebut ini upload ya. Erik mengupload file tersebut ke dalam 3D Experience Cloud. Nah, setelah dia selesai, Erik cukup melakukan complete task atau dia cukup klik kalau tugas ini sudah selesai, lalu dia berlanjut ke tugas kedua. Nah, tugas kedua adalah Erik menggunakan aplikasi browser web lainnya, yaitu untuk aplikasi pembuatan freeform surface. Jadi, kalau di sebelumnya Megan itu menggunakan parametrik untuk aplikasi yang digunakan, sekarang Erik menggunakan aplikasi freeform surface. Dan itu aplikasi bisa digunakan untuk pembuatan benda-benda yang tidak parametrik atau tidak memerlukan ukuran untuk pembuatannya. Kita lihat di sini Erik sangat mudah untuk melakukan freeform surface di dalam aplikasi tersebut. Ya, jadi aplikasi ini aplikasi yang berbasis web. Cukup dia drag and drop, misalkan bentukannya lebih estetik ya. Selain itu juga karena part tersebut kemungkinan adalah part yang dibuat di mold ya. Jadi dia harus mengecek misalkan drive angle-nya untuk bisa dibuat di manufacturing seperti itu. Jadi langsung di sini Erik bisa mengerjakan part tersebut ya, dan dia bisa melihat keseluruhan dari desain tersebut. Kira-kira cocok atau tidak desain yang dia barusan buat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ketika sudah selesai, Erik bisa kembali ke dashboardnya, atau di sini dia bisa melihat proses bongkar pasang dari assembling itu langsung di aplikasi webnya tanpa ada proses bongkar pasang di drawing yang SolidWorks-nya. Lalu dia bisa menambahkan note ataupun gambar dengan menggunakan aplikasi ini. Ini sangat bagus untuk pembuatan note di sini. Jadi Erik cukup melakukan screenshot lalu dipasang di forum sebelah kiri. Jadi misalkan dia mengajukan desain untuk cover bagian bawah seperti ini, lalu yang lain bisa menambahkan atau bisa melihat hasil pekerjaan di bagian forum ini gitu. Oke. Ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan
yaitu kolaborasi yang dilakukan oleh Eric dan Megan, yaitu menggunakan SolidWorks 3D Experience yang dikolaborasikan di dalam platform. Yang di dalamnya juga dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis web seperti untuk freeform surface dan untuk parametrik seperti yang ditunjukkan tadi. Ya. Jadi kesimpulannya, 3D Experience SolidWorks adalah sebuah aplikasi yang terhubung dengan platform cloud, lalu di situ memungkinkan kita bekerja secara efektif dan efisien, dan karena dia berbasis cloud, dia tidak membutuhkan server ataupun instalasi lokal, cukup dengan login, lalu kita bisa memulai pekerjaan kita. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pengenalan kali ini mengenai 3D Experience SolidWorks. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti kita bisa sama-sama bantu untuk menjawabnya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Arifin. Untuk para partisipan yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan di kolom Q&A yang tersedia di bawah. Jangan lupa untuk di pertanyaan yang akan diajukan itu disebutkan nama dan juga PT itu karena biar kita bisa mencatat siapa yang bertanya. Kita masih menunggu beberapa pertanyaan. Ya, sambil menunggu. Saya mau ingetin sekali lagi untuk para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa diberikan nama dan juga ada PT-nya dari mana, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan diajukan. Jadi nanti kita bisa bantu menjawab. Oke, ini ada pertanyaan sudah mulai masuk ya. Iya, mungkin boleh bisa dibantu jawab satu persatu, Pak Arifin. Ya, jadi ini dari Awi UPIAI. Untuk lisensi, apakah ada khusus untuk edukasi? Ya, jadi untuk edukasi untuk saat ini baru lisensinya baru tersedia di platform ya. Jadi sementara belum diumumkan ya untuk saat ini untuk versi edukasinya seperti itu. Jadi untuk yang komersil ya baru ada itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Amiruddin dari CPP. Apakah license SolidWorks PC harus diupdate untuk 3D Experience? License SolidWorks PC. Mungkin yang dimaksud license desktop ya. Jadi tadi mungkin kita kembali ke ini ya. Oke,
Mungkin yang dimaksud untuk license SolidWorks PC itu yang license desktop di atas. Nah, untuk yang desktop itu dia versinya adalah versi yang 2021 minimal. Jadi 2021 atau 2022 gitu. Jadi untuk versi yang sebelumnya itu dia tidak bisa terkoneksi atau berkolaborasi. Jadi memang di sini SolidWorks 3D Experience harus menggunakan versi yang update. Kalau untuk yang kedua 3D Experience SolidWorks itu dia harus menggunakan versi terbaru karena instalasi dan running aplikasi SolidWorks-nya langsung dari dalam 3D Experience gitu. Untuk yang kedua atau 3D Experience SolidWorks. Kalau untuk yang desktop itu minimal 2021 gitu. Itu yang dari versi. Ini Khairul Anam juga sama. 3D Experience SolidWorks support semua SW atau hanya support SW terbaru ya. Itu selanjutnya pipit dari BRIN. Apakah data yang diambil dari cloud bisa diolah secara offline dulu, kemudian setelah selesai baru diupload lagi secara online? Oke, mungkin di sini antara yang 3D Experience SolidWorks atau SolidWorks Desktop ya, karena kalau kita pakai cloud offer kan dia harus online, gitu. Ya, jadi untuk file SolidWorks itu dia sebenarnya bisa di-download ya, sebenarnya bisa di-download untuk filenya ya. Jadi misalkan kita bisa save as gitu. Tapi di sini dia gimana ya? Untuk file offline-nya itu dia kita tidak menyarankan untuk dikerjakan secara offline lalu di-upload ulang. Tapi file yang sudah kita buat itu bisa di-download, intinya seperti itu. Tapi kita tidak rekomendasikan untuk di-download ataupun untuk dikerjakan secara offline, seperti itu. Gitu. Ya, itu untuk yang desktop ya. Jadi kalau untuk yang cloud offer itu memang tidak bisa karena dia harus bekerja secara online dan menggunakan jaringan internet seperti itu. Oke. Selanjutnya saya Pak Gelar dari Yeri ya, PT Yeri Primatama Hosindo. Izin tanya, apakah di software SolidWorks dengan license yang sudah terinstall di PC sudah bisa terintegrasi dengan 3D Experience?